Oke, halo Sobat Pintar, selamat malam. Kembali lagi bersama Kak Febri di serangkaian acara Sharing di Rumah Aja. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat ya. Apalagi yang saat ini nih, yang lagi UTBK SBMPTN 2020. Semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan soal dan diterima di perguruan tinggi impian kalian serta jurusan yang memang kalian minati. Tentunya untuk kalian belajar, kami dari aplikasi Aku Pintar membersamai kalian dalam bentuk tryout, latihan soal, dan belajar. Tentunya ada banyak banget fitur yang bisa gratis kalian gunakan di aplikasi Aku Pintar. Nah, Sobat Pintar, tentunya kalian sudah ini nih kan ya, kepoin aplikasi kami dan sharing-sharing pada malam hari ini, yaitu apa kepoin profesi dan jurusan, kita membahas profesi seputar sutradara dan jurusan film serta pertelevisian. Nah, Sobat Pintar, tentunya dalam industri perfilman saat ini kita melihat ya bahwa animo masyarakat Indonesia secara domestik melihat film sangat meningkat nih. Data dari tahun 2019 menunjukkan bahwa lebih dari 60 juta orang Indonesia menonton film. Wah, ini nih peningkatan yang cukup signifikan banget nih Sobat Pintar. Tentunya dalam kesuksesan sebuah film diperlukan kerjasama tim yang harus solid nih. Karena tim ini dibentuk dari berbagai lini dan ada beberapa contohnya. Ada scriptwriter, ada sutradara, ada produser, ada talentnya sendiri, sampai cameo, lalu DOP, editor, sampai kru-kru yang lainnya yang jumlahnya cukup banyak banget. Dan pada bincang malam hari ini kita akan membahas suatu posisi yang sangat strategis, yang sangat menentukan sewaktu kesuksesan film, yaitu sutradara. Karena sutradara sendiri bertanggung jawab atas jalannya prosesi produksi film dari mulai pasca, sampai semuanya film terdistribusi ke bioskop mungkin atau ke media yang lainnya. Agar semua sesuai skenario dan sesuai perencanaan. Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan malam hari ini kita akan mengupas tuntas jurusan tersebut, yaitu film dan pertelevisian serta profesi sutradara. Telah hadir malam ini bersama kita Mas Andri Sofiansah. Beliau aktif di industri film audiovisual. Beliau adalah sutradara muda dan baru-baru ini keren banget nih Sobat Pintar. Karyanya yaitu film pendek Fake mendapat 4 penghargaan dari Canadian Cinematography Award. Lalu bintang tamu selanjutnya Mbak Wiwit atau bisa dikenal sebutannya Bu dosen kita ini Bu Tri Widyastuti Setianingsih, MSN, atau lebih dikenal sebagai Ibu Wiwit Setia, pengajar di Fakultas Film dan Televisi FFTV, Institut Kesenian Jakarta (IKJ). Saat ini beliau juga aktif nih teman-teman sebagai ketua di Subkomisi Penyensoran di Lembaga Sensor Film Republik Indonesia periode 2020-2024. Selamat malam Mas Andri, Mbak Wiwit. Selamat malam Sobat Pintar. Sobat Pintar nih, apalagi yang udah terobsesi pengen jadi artis, pengen jadi YouTuber atau apapun itu berterkaitan sama pertelevisian atau syuting menyuting. Nah, ini nih pas banget karena kita ketemu sama praktisinya dan akademisi secara langsung. Nah, Sobat Pintar, untuk pertanyaan teman-teman nanti jika ada pertanyaan sama Mas Andri atau langsung ke Mbak Wiwit, bisa langsung ditulis di kolom komentar ya. Oke, langsung ke yang pertama. Sutradara muda keren kita. Mas Andri, halo Mas Andri. Halo Mas, selamat Mas malam. Andri, Ya, malam Mas. Sehat-sehat Mas? oh sehat sekali. Alhamdulillah. Mas Andri, kita kan di industri yang pertelevisian menurutku yang saat ini lagi hype banget ya Mas ya. Banyak banget sekarang orang-orang Indonesia sangat mengapresiasi industri dalam negeri. Betul Mas Andri ya? Ya kurang lebih sih di circle-nya begitu ya. Seru lah. Alhamdulillah. Mas Andri, kenapa nih kok akhirnya bisa menjadi sutradara? Perjalanannya bagaimana nih Mas Andri? Dan Oke. Perjalanannya. Dulu sih saya punya ayah, dia punya handycam. Jadi suka nge-shoot anak-anak tuh keluarga gitu ya. Terus singkat cerita, saya udah gede, ya kan. Saya coba tuh kamera tuh. Nah, terus iseng-iseng belajar, ini sebelum masuk kampus ya. Jadi otodidak dulu tuh di awal. Saya beli buku tuh banyak, itu isinya teknis semua.
belajar software editing, terus belajar desain grafis. Karena secara basic memang saya suka Oh, ada gambar, teknisnya. kayak gitu. Saya suka gambar manga itu zaman dulu tuh, suka-suka beli buku manga. Oke. Nah, akhirnya saya ikut tuh teman saya. Tadinya sih rencana nggak mau masuk fakultas film ya. Tadinya saya mau masuk seni rupa. Cuman saya mikir, masa hidup saya gambar terus kan 4 tahun, nggak seru Oke. kali ya. Saya Nyari mikir, movementnya ya, Mas, ya? ya cari kayaknya kayaknya saya pengen nyari yang baru. Nah, akhirnya masuk tuh di Fakultas Film dan Televisi. Nah, habis itu ya seperti biasa saya kuliah dengan ketidaktahuan saya lah pokoknya tentang dunia film. Belas saya benar-benar nggak tahu, benar-benar awam, tidak seperti teman-teman saya yang kuliah di sana tuh udah diniatkan dari mungkin dari SMA-nya gitu, mungkin dari dulunya. Saya nggak ada niatan sama sekali, saya masuk-masuk aja gitu. Kayak follow Instagram Aku Pintar lah, ya udah follow gitu, ya udah masuk gitu. Oh. Nah karena ketidaktahuan itu, saya jadi belajar. Saya jadi Akhirnya belajar ter-trigger kan. untuk belajar. Iya, jadi kayak ini kayak ini ilmu baru nih. Saya biasa belajar tajwid, saya biasa belajar nahwu shorof. Sekarang Masya Allah. filmmaker gitu kan. Wah, ini something new gitu. Nah, di situ tuh. Dari situ karena ketidaktahuan saya itu, saya pelajari kan jadi tertarik. Terus dari situlah saya pengen jadi sutradara. Disitulah cerita singkatnya lah. Karena ketidaktahuan, keilmuan baru ini nih, di situ saya jadi pengen jadi sutradara tuh di situ. Bermodalkan Oke. ngedit video dulu tuh. Jadi karena waktu sebelum masuk IKJ itu saya suka ngedit, belajar itu yang saya beli buku banyak itu, nggak puas gitu kok. Jadi saya kalau ngedit video tuh saya isi aja semua transisi itu ya. Jadi Di-full-kan semuanya, Mas, ya? full, pokoknya ini magic ini. Pokoknya saya keren aja, bangga aja waktu itulah pokoknya. Ya kan, tapi saya nggak puas kan, masa saya ngedit semua transisi terus gitu kan. Foto-foto gitu, biasanya kita ngedit gitu ya. Kalau yang gimana sih foto digabung-gabung gitu kan. Oh, jadiin satu Iya, kolase gitu ya, Mas, ya? iya, kayak gitulah standar kayak gitu. Jadi, tapi bosen kan ini kayaknya. Nah, akhirnya itulah. Kurang lebih kayak gitu karena ketertarikan saya dan ketidaktahuan saya jadi terjun di dunia ini gitu. Dan saya seriusin gitu. Mas Andri, kalau nggak salah di portofolio Mas Andri pertamanya nggak langsung sutradara nih, kalau nggak salah, editor ya, Mas, ya? Ya, Nah akhirnya, apa ya, titik poin, "Oke saya cocoknya jadi sutradara" itu kapan tuh, Mas? ya titik baliknya ya. Jadi karena Titik balik. ya ya, jadi waktu itu waktu kuliah, jadi setiap tugas itu kan berkelompok. Betul betul betul. Nah, saya tuh punya ego kayak, gue pengen bikin sendiri nih, ya kan? Gue pengen bercerita gitu, gue pengen bikin yang gue suka gitu lah kurang lebih. Nah, akhirnya Oke, ada idealisme idealisme ya, Mas? enggak juga sih, Oh kayak enggak juga? gimana sih ilmu baru gitu kan, terus saya pengen bikin gitu kan, kayak Oke gitu. oke Jadi oke. di situ tuh keseruan yang saya bilang kemarin tadi ya, eee, yang tadinya foto saya di soft gitu ya, sederhananya gitu ya, gampangnya ya. Sekarang itu saya diajarin kamera movement, kamera angle, type of shot, teknisnya jadi banyak, oh gini, oh gini, oh gitu. Jadi sayanya kepengen bikin sendiri gitu. Nah dari situ tuh, Oh, ya ya karena ya ya sering ya. ikut tugas-tugas, Project-project kayak gitu? bikin sendiri, akhirnya sampai suatu ketika saya tugas akhir, saya diajakin teman saya buat saya jadi editor karena mayor saya editing kan. Iya, Saya betul. baca skenarionya, saya menolak gitu kayak, wah ini nggak saya banget nih ceritanya gitu. Sedangkan kayaknya gue harus bikin sendiri deh. Akhirnya gue bikin sendiri lah tuh. Nah dari situ tuh karena keegoan itu, karena pengen nunjukin kali ya bahwa saya bisa.
akhirnya saya ngerjain apa-apa itu, pokoknya saya harus ngedirect aja kayak gitu. Oke. Kurang Memang lebih berarti kayak gitu. kemauan berarti, Mas? Iya, jadi ada kemauan gitu. Jadi kalau ditanya mayornya editing, iya, tapi kalau suruh ngedirect, hayu gitu. Pokoknya Jadi siap gitu. ternyata saya suka gitu. Apa leadership itu kayak apa ya? Manage orang gitu. Jadi kayak kayak kan making something kan dari sesuatu yang nggak ada jadi ada gitu ya. Kalau ngedit Ada, itu betul. kan udah disyutingin, saya ngedit gitu. Itu Mempercantik. nggak challenge buat saya gitu kayak Oh, ini siap mah siap. di soft aja. Jadi kayak gitu, jadi ngeremehin gitu. Kok saya ngeremehin ya sama mayor saya gitu. Kurang lebih gitulah. Nah, kalau dari, portofolio Mas Andri sendiri kan banyak banget nih film yang sudah di-direct. Sudah berapa lama sih Mas Andri menekuni profesi sutradara ini? Dan Kalau kalau boleh tahu saya nih sama karya-karyanya udah apa aja nih mungkin yang boleh di-publish nih, biar sobat pintar termotivasi? iya, iya, ini sobat pintar maaf ya, cerita saya tuh nggak seseru cerita teman-teman saya yang lain gitu ya. Seru Apa kok, Mas. kayak mungkin mereka, memang impiannya mungkin karena nonton Star Wars atau apa gitu, banyak ya teman-teman cerita kayak gitu. Kayak saya tuh sederhana-sederhana aja gitu ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Nah, lupa tadi pertanyaannya apa tuh barusan? Oh, sudah berapa lama Mas Andri menjalani Oke, profesi sebagai sutradara sama jadi mungkin karya-karyanya? ya saya lulus itu 2014, masuk 14, 2010. 10 Pak, betul betul. Ya, terus dari 2014 ke 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Ya 5 tahun berjalan lah sampai sekarang kayak gitu. Sampai sekarang Wow. ya, 5 tahun berjalan lah. Yang ngampus Berarti nggak saya hitung ya, yang ngampus. oke. Yang profesional berarti, Mas? Yang kalau yang sudah di industri gitu dari 2015. Jadi lulus kuliah itu Langsung saya gitu, Mas? dipercaya untuk bikin film panjang. Wah, itu heboh. Itu heboh. Itu Lulus heboh. langsung dipercaya, langsung. Iya, jadi dikasih Keren. kesempatan. Jadi waktu itu dikasih kesempatan gitu sama produser lah, salah satu produser di Indonesia gitu. Nyari sutradara muda, nggak pernah bikin film tapi punya karya. Nah, saya kan punya karya tugas akhir saya tuh, portfolionya, Oke. ya kan? Sama kerjaan-kerjaan editingan saya tuh, banyak tuh saya kerjaan-kerjaan ngedit tuh serabutan waktu saya kuliah. Dari Saya situ yang bawa hasil mengantarkan ya, jadi Mas, ya? satu. Iya, dari situ sebetulnya jadi dosen editing saya malah yang jadi saya sutradara tuh dosen editing saya, kebayang nggak? Disebut boleh nggak ya, Oke. Mbak ya? Pokoknya relasinya dari beliau, Oke, dari jadi beliau. beliau bilang, "Reh," karena kan saya bimbingan sama dia ya. Jadi Iya. mungkin dia percaya kalau saya bisa bikin film gitu. Akhirnya saya dikenalkan terus dikasih lihat tuh film saya tuh, film tugas akhir saya 2. Terus produsernya bilang ini, "Kamu bisa nggak bikin kayak gini lagi? Ini benar karya kamu." "Oh iya Mas, itu iya Pak, itu karya saya yang saya pernah ujikan di kampus," gitu. Langsung minggu depannya saya tes cam. Itu dites dulu, kalau tes cam itu gagal, mungkin saya nggak jadi bikin film itu. Lanjutlah saya, ya udah ikut arus Oke. aja tuh. Jadi maksudnya saya kerjakan seterbaik saya lah, saya bilang ke produsernya juga gitu. Pak, saya kerjakan semampu dan seterbaik saya lah ya. Saya kerahkanlah semua apa yang saya punya dan Punya. saya miliki atau saya mampu lah pokoknya kayak gitu. Ya niatnya kayak gitu aja, nggak ada niat apa-apa lagi. Itu Keren. di 2015. 2015. Ya Atas karya mudah-mudahan namanya apa tuh, Mas, judulnya? itu film panjang itu. Judulnya Beauty and the Beast. Film Oh, SMA. Beauty and the Beast. Iya, film Oh. SMA itu yang main itu Andania Suri sama aduh, apa setengah bule itu siapa itu namanya? Lupa saya. Saking banyaknya berteman sama artis ya, Mas, ya? Enggak juga, Mbak. Wow. Jadi di sini ada poin penting di mana
ketika kita ada peluang kita nggak boleh menyia-nyiakan, harus diberikan yang terbaik. Begitu ya Mas ya, Andri ya? Iya, jadi eh, cuman nggak tahu ya. Ya ketika ada peluang itu, ya kita tunjukkan gitu kemampuan kita gitu. Masalah resultnya, masalah hasil akhirnya gimana, ya gimana nanti. Yang penting saya selesaikan dulu dari A sampai Z, apapun keadaannya, kayak gitu sih. Itu Oke. Mas Hanung Bramantio itu yang ngomong itu. Oh, siap. Saya pernah nge-shoot tugas kampus, terus Mas Hanung bilang begitu, jadi saya keinget terus tuh. Jadi nggak peduli tuh mau jelek kayak mau bagus, kayak yang penting selesai dulu deh. Oke. Nah, Bagus juga ini. itu ke bawah sampai sekarang. Mas, kalau boleh tahu nih sebagai sutradara, apa sih sebenarnya tantangan atau challenge ketika mendirect baik itu film pendek, film panjang maupun film layar lebar kayak gitu? Eh leadership ya, menurut saya sih jadi kepemimpinan inilah. Jadi ada yang Oke. bilang produser pelaksana saya waktu itu tuh di industri gitu. Ya lu pokoknya kaptennya di sini, jadi kapal ini lu yang bawa gitu. Ketika kapal ini ke kiri, semuanya ke kiri. Ketika kapal ini ke kanan, semuanya ke kanan gitu. Nah, jadi maksudnya di sini sutradara itu harus tahu harus tahu apa yang mau dia buat, terus dia itu pengambil keputusan gitu. Jadi kalau dianya linglung, jadi syarat jadi sutradara tuh nggak boleh linglung tuh. Aduh gimana ya? Ini dulu apa ini dulu ya? Nah, itu sulit itu. Oke, harus Dan visioner, harus visioner. saya pernah ngalamin hal seperti itu. Jadi itu pernah saya alamin juga, pasti linglung pasti. Iya, betul Ada lah, Mas. ada tahapan-tahapan yang maksudnya pengalaman experience is the best teacher, itu benar itu. Bener banget ya Mas ya. Benar banget. Itu benar banget. Yang penting nggak usah takut sih. Nggak usah takut dan ya udah tadi seterbaik mungkin lah, semampu mungkin lah tunjukkan kemampuannya kayak gitu. Tapi Nah, leadership-nya itu yang jadi kata kolaborasi. kuncinya di leadership-nya ya Mas ya. Iya, jadi kolaborasi sama departemen lain. Jadi visinya si sutradara ini kan harus apa ya? Harus tersampaikan ya ke kameramen, ke Betul. penata artistik. Nah, itu kan dan itu tuh umurnya tuh jomplang sama saya waktu itu. Di mana waktu itu Mas Andri masih baru lulus. Wah, itu masih 25 tahun, terus saya tuh umur 45, 50, kebayang nggak tuh? Itu berasa banget itu, pressure yang mereka sudah sangat berpengalaman. Canggungnya juga ya Mas ya. Oh, canggung. Dan saya pun bilang sih kayak, mohon maaf saya istilahnya saling saling membantu atau apa gitu ya. Pokoknya pendekatan lah itu sampai DOP-nya itu saya ke Bandung, saya nginepin tempat dia, ngobrol sama anak istrinya kayak gitu. Jadi Oh, segimana mungkin saya ada pendekatan emosional dulu biar dia tahu gitu visi misi saya tahu, kebaikan keburukan saya tahu, ini dan itu membantu sih sebetulnya. Ya kurang lebih oke. gitulah. Nah, Mas Andri kan semakin kesini sepertinya semakin banyak nih sobat pintar atau masyarakat Indonesia yang mulai tertarik dengan industri perfilman. Event itu memang yang profesional seperti Mas Andri dan kawan-kawan, maupun yang dia indie nih dari YouTube-nya, mungkin dari beberapa media yang dia punya. Ada nggak sih Mas tip mungkin singkat terkait gimana nih jadi sutradara yang baik? Jadi sutradara yang baik. Iya, Jadi ini pertanyaannya berat banget ini. Jadi berat. sutradara yang baik. Aduh, susah ya Mas ya. Ya, kiat-kiat menjadi sutradara yang Baik. baik Atau dan mungkin benar. sutradara ya baik dan benar, betul. Efektif dan efisien. Ya. Yang jelas sih menurut pengalaman yang saya alami ya, jadi sutradara itu harus tahu. Jadi sederhana sebetulnya kayak dia mau ceritain apa gitu. Pokoknya kan semuanya ini kan all about storytelling. Mau ceritain sesuatu kan. Jadi Betul, kalau betul. sutradaranya itu nggak tahu ceritanya apa, maksudnya mau ceritanya apa terus maksudnya apa, yang lain juga bingung gitu.
Iya kan? Jadi si sutradara tuh harus tahu apa yang mau dia ceritakan. Itu dulu deh. Sisanya teknis. Teknis kamera, teknis artistik, teknis pemain, teknis semuanya. Tapi yang penting tuh itu dulu tuh kayak, gue mau cerita apa ya gitu ya. Gue mau cerita tentang, seorang anak muda, yang bla 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 karena bla 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 kayak gitu. Jadi yang lain nangkep. Oke. Kebayang nggak sih kalau mau ngerjain sesuatu tapi yang nyuruh nggak tahu mau ngapain gitu kan bingung. Linglung, Dan kebingung. itu sering terjadi. Dan itu sering terjadi saya lihat teman-teman gitu ya atau cerita-cerita dari teman gitu, "Ya kemarin gue syuting tuh sutradaranya tuh nggak ngerti apa-apa," gitu kan. Ada cerita-cerita kayak gitu. Sebetulnya dia ngerti, cuman mungkin dia canggung, tidak bisa beradaptasi, kayak gitu-gitulah. Yang saya bilang Oke. tadi, kameramen saya orang Bandung, itu saya berangkat ke Bandung, saya nginep 7 hari di sana. Main sama anaknya, Dapat ya sense kan, of belonging-nya ya? kita mancing bareng sambil ngobrolin film, kayak gitu-gitu. Jadi biar berteman dulu lah, biar satu visi baru enak, karena kerja kita berkelompok, Betul betul, by team. gitu. Oh iya Mas Andri, tadi kalau nggak salah Mas Andri sebutin juga bahwa masuk di, FFTV IKJ waktu dulu ya Mas ya, itu Heeh, sebenarnya Mas Andri kan juga masih bingung ya, pengen masuk jurusan apa gitu ya. Nah sebenarnya kalau di kenyataan yang sekarang sebenarnya banyak juga nih, sobat pintar anak-anak di luar sana yang galau nih, pengen masuknya jurusan apa sih, kuliahnya apa nanti. Bagus nggak sih menurut Mas Andri, sedini mungkin nih, mungkin dari SMP ke SMA maupun SMA awal, anak-anak itu, eee, tes minat bakat atau mengetahui potensinya nanti kemana sih baiknya? ya, ini pas banget saya sebagai, contoh percobaan kelinci ya, kelinci Oh, percobaan ya. Jadi karena saya tuh nggak tahu apa-apa waktu masuk kan. Jadi benar, saya setuju, baiknya itu karena teman-teman saya yang masuk kampus yang memang sudah dipersiapkan dari waktu SMA atau SMP ya, memang mereka cinta dengan film, itu sangat mudah sekali kuliahnya. Beda dan dengan saya menikmati waktu sekali. kuliah, itu ngulangnya lumayan ya kan, ngulangnya lumayan. Jadi ditanya, apa, film, bengong, nggak ngerti, saya belajar dulu di kantin ya kan sama dosen-dosen lain kayak gitu. "Ini apaan sih?" Gitu kan. Oh, "Aduh Bang, mending belajar tajwid deh, gue lebih cepet," aduh, kata gitu kan. Beneran, itu pusing, siap. ngomongin sejarah, ngomongin ini, waduh itu baru banget. Baiknya sih dari dini. Jadi, sobat pintar nih, di ini dulu ya, maksudnya deep learning dulu menurut saya tuh. Jadi ada maksudnya kira-kira waktu seminggu atau 2 minggu gitu ya, searching tentang film apa aja deh, ketik yang di otak, ketik aja tuh di Google ya kan. Set, ampe mentok, ya kan, ampe mentok baru deh, kayaknya gua ini deh, kayaknya gua itu deh, kayak gitu. Ataupun nggak Oke. usah deep learning kayak gitu, maksudnya di pas masuk kampus atau ngambil fakultas film dan televisi juga ya, waktu semester 1 sampai semester 4 kita diajarin dulu semuanya tuh. Ditelen semuanya? Ditelan dulu semuanya, jadi kayak dari penyutradaraan, penulis skenario, kameramen, apa, sinematografi, terus penata artistik, audio itu dipelajarin dulu sampai kita cocok yang mana baru kita ambil. Nah, saya kayak gitu tuh. Untungnya ada kayak Oke. gitu, kalau enggak wah keblinger Oke. saya. Oke, seperti saran Mas Andri memang benar sih bahwa sedini mungkin anak-anak harus mengetahui potensi dan minatnya kemana. Dan buat sobat pintar yang di luar sana yang masih bingung dengan potensi dan minatnya, tenang aja nih. Karena di aplikasi Aku Pintar memberikan assessment atau tes minat bakat gratis di aplikasi Aku Pintar dengan nama fitur Minat Pintar. Di sana ada fitur tes kepribadian dengan metode DISC untuk mengetahui kepribadian kalian, tes penjurusan dengan metode Riasek karena nanti di jurusan perkuliahan saat ini ada lebih dari 800 jenis jurusan. Jadi banyak banget nih sobat pintar. Jadi kita bakalan bantu di sana dan ada juga namanya tes kemampuan dengan multiple intelligence. Biar kalian tahu kemampuan kalian ada di mana. Sekali lagi terima kasih Mas Andri untuk penjelasan yang luar biasa. Kita akan bergeser dengan ibu dosen yang luar biasa kita ini. Selamat malam Mbak Wiwit. Selamat malam Sobat Pintar. Oke, Mbak Wiwit, tadi sudah panjang lebar nih dari Mas Andri tentang praktisnya di lapangan ketika mendirect
film. Mhm. Nah, kalau di kampusnya nih, Mbak Wiwit, apa sih sebenarnya yang dipelajari di FFTV khususnya kampus IKJ? Dan bagaimana nih untuk, nantinya output-nya kayak Mas Andri ini jadi sutradara, peminatan sutradara? Hmm. Eee, aku mungkin kasih basic dulu ya Boleh tentang boleh boleh. FFTV IKJ. Tentang film dulu deh, yang dipelajarin di FFTV IKJ kan mostly membuat film gitu. Jadi aku ke film dulu itu apa. Jadi film itu karya yang, eee, pu berbasis kaidah sinematografi gitu kan ya. Betul. Nah, sinematografi itu baik dengan suara atau tidak dengan suara untuk telling the story, untuk menyampaikan pesan, untuk berkomunikasi. Jadi unsurnya itu ada visual, ada suara, menyampaikan pesan gitu. Terakhirnya untuk dipertontonkan itu film. Jadi dari pengertian itu di FFTV IKJ mempelajari turunan dari hal-hal itu. Misalnya untuk visual kami mempelajari sinematografi di tata gambar ya. Kemudian ada editing, ada tata artistik, kemudian di suara, juga bagaimana merekam suara dan mixing suara gitu. Kemudian untuk telling the story itu ada sutradara, bagaimana menyampaikan story itu ke audiens gitu kan. Nah, itu Ke ada khalayak umum. penyutradaraan. Oke. Dan ada apa yang disampaikan, apa story-nya. Nah, itu ada penulisan skenario gitu. Jadinya unsurnya turunan dari visual, suara, dan Pesan itu message-nya sendiri. gitu. Wah, Nah, untuk merangkai itu ada satu jurusan lagi namanya Departemen Produksi yang isinya kurang lebih mempelajari how to produce film. Jadi ada produser dan ada manajer produksi. Jadi bagaimana uh, membuat proposal, membuat budget, financing itu ada di sisi produser. Terus bagaimana mengelola film itu ada di manajer produksi. Jadi itu yang dipelajari di FFTV IKJ. Gitu. wah. Tadi yang pertama tadi sangat filosofis banget ya Mbak ya untuk membuat film. Jadi, nggak asal nih sebenarnya dalam membuat film nggak asal, ambil gambar udah langsung upload. Jadi memang harusnya memang ada pesan yang harus disampaikan. Mungkin itu yang salah satu terpentingnya ya Mbak ya? Iya, sekarang saya yakin dengan teknologi yang sekarang semua orang bisa bikin film gitu. Bahkan saya Betul. juga sering kadang-kadang diundang untuk mengajar anak-anak SMP bagaimana membuat vlog, bagaimana membuat film pendek. Jadi saya juga di samping dosen di IKJ, saya juga kadang mengajar untuk SMA atau SMP. Jadi sobat pintar ini udah nggak asing lah buat saya gitu. Wah Dan siap. bagus-bagus karyanya kok mereka. Gitu. Oke Mbak. Jadi kalau tadi, nyambung dengan apa yang menjadi saat ini profesi Mas Andri, Hmm. sebenarnya, peminatan sutradara itu bagaimana sih Mbak? Eee, Gini, film itu seperti tadi si Andre juga udah bilang ya, bahwa ini film itu kerja kolaboratif gitu. Jadi nggak bisa dibikin oleh satu orang. Betul. Andre sebagai sutradara itu nahkodanya, dia mau belok kemana aja, nah film itu ikut dia gitu. Tapi Andre harus bekerja sama kameramen yang dia sampai nginep 1 minggu gitu ya untuk dapat chemistry-nya gitu. Ada penata suara, penata artistik dan itu teamwork, kekuatan teamwork itu berpengaruh sekali terhadap hasil akhir filmnya. Jadi buat sobat pintar gitu yang pingin gitu untuk belajar film harus menyadari dulu bahwa di film itu akan bekerja dengan banyak 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 orang, banyak tim gitu. Oke. Iya. Mbak Wiwit, di luar Mhm. sana kan kadang orang berpikir kecimpung di industri perfilman yang penting dia pede, berani tampil di depan kamera, apa itu cukup? Atau dia harus punya, kemampuan atau kompetensi karakter yang lain nih, yang Nah, harusnya dimiliki oleh, mungkin calon sutradara atau di mahasiswa di FFTV IKJ sendiri? hmm, oke ini pertanyaan bagus banget karena sekarang gitu ya,
dunia film tuh kan kelihatannya glamor gitu ya, Padahal apa tuh, Mbak? indah gitu ya. Padahal menuju ke sana itu perjalanan panjang gitu. Andre aja udah 10 tahun ya Andre ya, sampai sekarang berarti ya? Pas Dari waktu kuliahnya? 2010 ya, Betul. dari 2010. Saya tahun ini tahun ke-20 ya, dari sekolah di Wow, IKJ ya sampai sekarang gitu ya. oke oke. Ini perjalanan panjang untuk dan ya kerjaan keras lah untuk sampai bisa pada posisi Andre, posisi saya gitu. Nah, apa, untuk sobat pintar yang mau memutuskan untuk sekolah di film atau tidak, sebenarnya saya menyarankan untuk melihat dulu kepada ketertarikan, passion, kegemaran, atau keinginan terbesar dalam diri masing-masing gitu ya. Jadi Betul. bukan melihat glamornya dulu atau indahnya dulu gitu, bukan, tapi melihat ke dalam gitu ya. Ketertarikannya itu ada di mana gitu. Setelah tahu itu kemudian melihat karakternya. Ya, jadi ada mungkin sobat pintar yang lebih suka bekerja bareng-bareng gitu dalam rame-rame itu malah seneng gitu ya. Atau yang bekerja sendiri karena itu menentukan dia mau kemana nanti di film gitu misalnya. Kalau Andre udah Oke. pasti harus bekerja dengan banyak orang menjadi leader gitu ya. Tapi kalau penulis skenario gitu, justru dia bekerja sendiri, mengamati, membuat imajinasi gitu kan. Jadi ada Oh, banyak bener bener macam bener. ya. Tapi harus tahu dulu karakter dia itu kemana gitu ya. Kemudian tahu modal gitu ya. Modal itu tidak tentu angka atau finansial, tapi kayak Andre Betul. tadi, dia udah tahu bahwa dirinya senang manga ya tadi ya. Nah itu udah modal gitu. Menggambar. Atau kita tahu kok kita tuh seneng banget misalnya olahraga, oh berarti kita memang modalnya olahraga itu gitu. Itu bisa jadi sesuatu nanti waktu kita sudah memilih film misalnya. Atau kita senengnya eee, musik misalnya, itu tahu modalnya apa. Kemudian di film itu, kalau sudah tahu 3 tadi ya, ketertarikan, kemudian karakter, sama modal gitu, ya tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa kerja keras. Itu Betul, nggak ada yang tidak akan instan. berhenti, harus Betul. kerja keras gitu. Kayak Andre tadi gitu, ya. Luar Ya, biasa. up and down-nya itu Ah, banyak gitu, letih gitu ya, 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 susah, keras ya, gitu ya, benar-benar. dunia industri ini, gitu. Karena semua orang sudah bisa bikin film kan, jadi kompetitor kita bukan orang-orang yang belajar di film aja, tapi orang-orang yang otodidak dan sebagainya. Iya, Kalau aku paham paham banget, Mbak. kalau ada waktu masih bisa menambahin adalah dengan up and down itu maka harus tangguh gitu. Nggak boleh cepat patah hati, nggak boleh Oke. cepat patah semangat. Tapi biasanya orang yang sudah tahu di nomor satu tadi, ketertarikan ada di mana, kalau udah seneng film gitu, mau apa yang terjadi ya, mau ada pandemi, mau ada krisis moneter, tetap bikin Bakalan tetap film. berkarya? Itu tetap berkarya. Oke. Makin ada masalah, makin aku mau bikin apa ya? Aku bikin apa ya? Gitu. Gitu. Betul, dan tadi, kita tektok di awal, sampai sekarang pun walaupun di kondisi pandemi seperti ini, Mas Andri pun juga masih ngikutin festival-festival di luar sana ya, Mas, ya? Oh iya Oh, masih ya, keren ya, keren keren. ya, masih jalan tuh, masih jalan. Tapi saya kalau bengong ya saya gambar sih biasanya, balik lagi ke awal. Oh, Itu tadi sempet saya mau nyinggung, bener tuh Mbak yang up and down tadi itu saya jadi ingat waktu itu saya mau mengundurkan diri. Jadi saya kayak udah nggak sanggup jadi sutradara. Pernah itu. Saya bilang ke guru saya bilang, oke. "Mas, kayaknya saya nggak cocok jadi sutradara." Itu udah judul ke-6 itu film televisi itu. Padahal Bilang, sudah judul ke-6 ya, Mas, ya? ya, itu saya bilang kayaknya saya nggak sanggup deh. Karena waktu itu saya ngerasa saya bener aja ada yang nyalahin, apalagi salah. Gimana kalau sutradara salah? Habis. Itu tuh. Nah, ini ada satu quotes dari beliau itu sampai sekarang saya ingat banget. Jadi kalau kamu kerja sama komputer, ya kan kamu marah gitu sama komputer, komputer nggak bakalan gimana-gimana sama kamu gitu kan. Tapi kalau kamu kerja sama manusia, saya aja masih belajar kata dia. Wah, itu semangat lagi. Besok nyutradarain lagi saya.
gitu ceritanya. Oh, luar Umur biasa 60 banget. umur 60 tahun bilang kayak gitu, "Saya aja masih belajar." Jadi itu memang sulit, kita kolaborasi sama manusia itu sulit sekali. Sulit sekali. Sekarang bisa senyum-senyum pas kerja, Hmm, hmm. Mbak Wiwit Iya, ketawa-ketawa ini sepertinya sudah merasakan merasakan 20 sekali. tahun nih di industri perfilman. Pasti itu Mbak Wiwit itu. ya. Dan profesi saya bukan sutradara kan, saya ada di line producer. Jadi saya yang Oke. mengelola, bayangin ngelola satu Andre itu susah banget gitu. Karena kan Oh, banyak punya oke. ide banyak, maunya banyak gitu kan, waktunya sedikit gitu. Nah, di balik Andre ini kan ada banyak seniman-seniman yang lain, ada kameramen, ada artistik, ada Oke. seniman lain. Jadi mengelola semua itu tuh luar biasa, pecah kepala gitu. Jangan lihat glamor ya, bener. Itu Iya, bener Jangan banget. lihat heeh. kata kuncinya di sini salah satunya adalah harus punya mental yang kuat. Betul ya, Mbak Iya, Wit, Mas Andre? betul. Nggak bisa. Ya tadi, tangguh tidak cepat putus asa. Asik, Kalau siap. kalau kalau udah lemes, datang aja ke saya bilang kayak tadi yang kayak guru saya bilang, "Saya aja masih belajar." Nanti saya gituin. Oke, luar biasa. Heeh. Nah, mungkin ini yang perlu perlu sobat pintar di luar sana ketahui nih, Mbak Wiwit. Mhm. Sebenarnya apa sih, pencapaian atau sesuatu yang pernah dihasilkan oleh FFTV IKJ? Mungkin bisa prestasi atau apapun itu karena saya dengar-dengar tadi di TikTok pertama, kalau nggak salah, sutradara yang sangat terkenal kayak Hanung Bramantyo pun alumni dari kampus ini, betul ya, Mbak, ya? Eh, ya mau nggak mau FFTV IKJ itu sekolah film paling tua ya, artinya Oke. ya pionir. Dulu LPKJ gitu, udah dari tahun 70-an gitu. Jadi sudah terbayang gitu kan bahwa alumni-alumni yang dari dulu itu menjadi pengajar di IKJ gitu ya. Jadi belajar di IKJ itu ya akan belajar dari orang-orang yang sudah mempelajari film dari dulu gitu ya. Kan experience itu nggak bisa bohong kan, seperti Andre Sepakat tadi sepakat. bilang, semakin banyak experience ya semakin matang gitu. Nah, di IKJ itu ya kalau aku ya mau mention gitu, karena kita ngomongin sutradara, aku bisa menyebut ya Garin Nugroho udah mau dipertanyakan kayak apa, award winningnya Oke, udah siap. segitu di internasional. Mas Riri gitu, Riri Oh, Riza itu itu dari IKJ IKJ juga? juga. Ya, Oke. kemudian kalau yang perempuan ada Mbak Nen Teh Agna, sekarang juga jadi pengajar penyutradaraan di IKJ juga gitu Keren ya. keren keren keren. Kemudian tadi Hanung Bramantyo gitu. Jadi kalau bikin TA itu karya akhir gitu ya, bikin film karya akhir itu bisa konsultasi atau mentornya itu bisa Hanung Bramantyo, bisa Mas Riri, bisa Mbak Nen Oh, gitu. Jadi bisa bisa langsung kayak gitu, pilih, Mbak? Wih, ya, heeh, Langsung keren. gitu. Jadi ya dari ya udah nggak bisa dipertanyakan lagi. Terus tadi sempat mention Bregas ya, Bregas tuh juga dari situ. Edwin, ini anak-anak yang pemenang-pemenang festival yang muda lah. Kalau Mas Garin kan udah senior sekali, ini yang Oke. muda-muda. Kemudian yang muncul juga Yandri ya, Yandri itu keluarga Cemara gitu. Jadi Oke. ya, masih banyak contoh lagi ya. Atau bisa di-browsing kalau menang FFI coba yang dari lulusan IKJ itu mesti udah Banyak ada. banyak. Ya. Nah, ini buat sobat pintar di luar sana yang memang berkeinginan, berpotensi menjadi orang-orang yang bergerak di industri perfilman Indonesia, entah itu editor, di lini produser dan yang lainnya atau sutradara malahan, IKJ sepertinya jadi salah satu solusi ya, Mbak, ya? Ya, Siap betul. siap. Oke. Nah, ini sepertinya kita mau memasuki ke sesi Q&A nih, Hmm, Mbak Wiwit dan Mas Andri. ya. Dan sudah ada banyak sekali dan sepertinya kita harus pilah-pilah nanti, mengingat waktu juga terbatas. Pertanyaan pertama ada dari @laksmi goreng, nah, namanya Hmm. seru nih. Enak nih nasi goreng. Bagaimana nih cara Kakak-kakak menilai menilai sebuah film sehingga dapat dikatakan sebagai film yang bagus atau karya yang bagus? Siapa nih? Mungkin, siapa? Mas Andri atau Mbak Wiwit? Siapa dulu, Mbak Ndri? Wiwit lah. Haha. Siap siap. Eh, ini
Ya agak susah membahasakan karena di sini di LSF kan saya tugasnya menilai film ya, gitu. Oke, oke. Meskipun bukan untuk kejuaraan, bukan Siap. kompetisi. Jadi makanan sehari-hari ya melihat film yang dibuat orang lain. Kalau dulu membuat film, sekarang menilai film orang lain gitu ya. Berarti ini pertanyaannya langsung dijawab sama orang yang tepat. Ya tapi ini pertanyaan susah memang karena Oke. film itu kan tergantung siapa yang memandang ya, sangat subjektif gitu. Oke. Tapi yang baik kalau saya secara akademis ya, film yang baik itu yang berhasil menyampaikan pesan yang mau disampaikan gitu. Itu film yang baik. Artinya apa yang mau disampaikan, apa yang mau Andre buat, idenya begini, idenya A sampai ke penonton A gitu ya. Nah, tambahan lain adalah sebelum sampai ke pesan tersebut ke audiens, itu penontonnya mengalami perjalanan gitu. Perjalanan menonton film itu kan mengalami Experience ya. ya kayak journey gitu ya. Yang di situ ada emosi gitu. Nah, itu tambahannya. Nah, tapi core utamanya adalah pesannya sampai kepada penontonnya gitu. Luar biasa. Terima Gitu kasih Mbak nggak, Wi Ndri? pertanyaan. Tambahin, Ndri. Keren, keren, keren. Kalau saya ngutip dari nggak tahu ya kan dari dosen lagi nih ada tongkrongan lah di kantin gitu Mbak. Oh, siap. Jadi waktu itu ngomong film itu agak susah kalau dibilang mana bagus mana enggak karena yang misal ya difestivalkan gitu ya yang nilai kan manusia juga gitu dengan berbeda-beda apa ya ada penilaian Latar belakangnya beda. ya latar belakangnya beda kayak gitu terus kita ngomongin rasa gitu kan terus nah jadi kalau dibilang kayak balap lari gitu ya mana menang mana kalah itu agak sulit gitu film tuh disebut kayak gitu tapi film yang dibuat pasti akan sampai ke para pemirsanya yang istilahnya akan ada kok penontonnya kayak gitu. Kamu nge-shoot cacing aja lama gitu ya 1 jam, terus kamu upload ada aja yang nonton gitu. Pecinta cacing misalnya. Punya segmennya sendiri. Ya mungkin bisa kayak gitu. Gila ini cacing ini art banget gitu. Mungkin bisa begitu kali ya kalau bercandaannya gitu ya. Jadi yang jelas yang penting kelihatan kok kalau film yang dibikin dari hati. Oh, pasti bagus. Beneran itu pasti bagus. Oke. Soalnya saya ngerasain gitu ya kayak film yang biar kelihatan keren gitu ya sama film yang dibikin sama dari hati gitu saya nonton film beda ya Mas. Wih gila nih beda nih. Ini beda nih lu bikin film ini lu seumur hidup sekali doang nih nggak bakalan bisa bikin lagi nih. Bisanya lu masuk industri soalnya kayak gitu. Masterpiece. Oke. Kelihatan kok. Itu kelihatan kok kayak gitu-gitu. Kalau aku nambahin ya, boleh ya Mas Febri ya? Boleh. Kalau waktu Bong Joon-ho menang Oscar gitu ya. Bong Joon-ho itu sutradaranya sutradara Korea yang pertama yang menang Oscar kemarin, Parasite. Parasite. Oh yang kemarin ya, dia waktu sekolah itu mengutip quote-nya Martin Scorsese gitu. Martin Scorsese itu bilang film itu semakin personal semakin bagus gitu. Karena manusia itu unik gitu ya. Semakin unik, semakin personal itu bagus gitu. Bong Joon-ho itu memotret Korea gitu dari kacamatanya dia kan gitu. Orang lain, orang yang di luar Korea nggak bisa memotret itu. Dia yang tahu Koreanya, kehidupan di situ. Ya demikian juga tadi si Andre bilang gitu ya. Ya kalau dari sini tadi ya udah bilang itu masih hati. Nah makanya buat sobat pintar gitu nggak perlu takut menjadi beda, bahwa keunikan beda atau dari yang lain atau unik itu justru modal yang paling bagus gitu, berlian itu untuk tinggal diasah gitu nanti. Yang penting suka dulu aja. Betul. Kayak saya ngelihat foto saya sambung-sambung saya suka banget itu.
Saya pamer-pamerin satu keluarga juga senang. Itu udah senang lah buat saya. Itu lebih senangnya tuh lebih sekedar dari mendapatkan piala gitu atau apa gitu. Itu senyum ibu itu yang kok bisa begini gitu. Itu saya udah happy banget. Nah, saya nggak bisa gitu lagi sekarang masalahnya. Itu susah. Saya bikin film Split Mind, Mbak. Ibu saya tuh bilang gini, ini film bagus apanya ya menang FFI katanya gitu. Itu ibu saya bilang begitu. Padahal juara ya. Nah, iya makanya. Ya udah saya mending bikin yang transisi gitu, terus ibu saya senyum gitu kan. Itu sulit lagi itu. Yang penting kita terdekat aja dulu lah, nggak usah yang jauh-jauh. Siap. Yang penting intinya setiap karya itu punya penikmatnya sendiri-sendiri. Dekat dengan diri kita sih yang bagus tuh. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ini untuk Mas Andri dari @1Indonesia_1. Mas Andri suka buat film karya pendek seperti Split Mind, kemudian Fake. Apa yang membuat Mas Andri memilih lebih karya pendek? Apa tuh? Ini nyindir ini. Siapa ini Mas? Jadi sebenarnya gini, setelah bikin film layar lebar, terus saya sibuk di industri pertelevisian, ya, itu ada keresahan yang kok gue nggak kayak gue dulu ya, kayak gitu, ya kan? Nggak yang kalau bikin film pendek itu kan kalau di waktu di kampus itu kan diuji ya, kita bimbingan, kita ini, kita itu. Nah, saya tuh pengen tuh kayak gitu lagi tuh. Nah, akhirnya Fake itu adalah setelah sekian lama saya nggak pernah bikin film pendek lagi. Karena waktu itu luang dan saya benar-benar lagi nganggur. Terus akhirnya timbul tuh, mending bikin ini aja deh gitu kan. Mending bikin film pendek deh. Dan medianya pun kalau film pendek itu kan lebih murah ya, maksudnya terjangkau. Gitu ya. Terjangkau gitu. Makanya ini agak nyindir nih kayaknya nih pertanyaannya. Maunya sih di calling film layar lebar, cuman nggak apa-apa lah. Intinya kan saya sebagai filmmaker, ya saya harus bikin film gitu. Betul. Kalau saya bikin YouTube, udah keramaian nanti itu, apa kalah sama Raffi Ahmad. Oh iya. Ya kalau itu entertainment ya beda lagi ya kalau itu ya. Siap. Wah, ini calon mahasiswanya Bu Wiwit nih dari @Ricky Miskandar. Bu Wiwit, saya mau kuliah di FFTV IKJ. Kira-kira ada kesempatan magang bareng sutradara profesional nggak? Oke, di IKJ. Namanya keuntungan sekolah di IKJ gitu ya. Environment-nya udah film gitu ya. Jadi kalau mau pinter film karena lingkungannya udah film semua, kayak tadi Andre cerita di kantin ya, di kantin aja obrolannya film gitu ya. Jadi di lingkungan FFTV itu mojok sana film, kesini film, ke situ film gitu ya. Yang nggak akan lepas dari situ. Jadi environment-nya udah film kan. Ya. Terus reference-nya buku-buku filmnya yang saya bilang seniornya udah dari zaman dulu gitu. Jadi film buku dari dulu sampai sekarang ada gitu ya. Perpustakaan itu udah gudangnya buku, sekarang ditambah lagi online book gitu. Jadi tinggal mau belajar yang mana. Kalau kuat ya aja perpustakaan terus aja baca gitu ya. Kemudian perpustakaan isinya bukan buku juga, bukan cuma buku, tapi DVD film yang dari dulu mungkin orang belum punya itu di FFTV udah ada. Jadi ada buku, ada DVD. Kemudian tadi yang saya tadi bilang ya, semua yang saya sebutkan tadi sutradaranya ya ada di kampus juga gitu. Kemudian ada satu mata kuliah stase namanya. Stase itu magang di industri. Karena kami ini punya alumni yang saya kurang tahu tepat jumlahnya, tapi pasti ribuan, yang sudah bekerja di film dan TV. Jadi ketika stase itu akan dikoordinir mau magang di mana, itu sudah di industri itu mesti ada alumninya gitu. Enggak mau apa enggak gitu aja udah. Mau yang mana gitu, mau yang iklan atau mau yang video klip, mau
dokumenter, mau film layar Semuanya ada. lebar, mau ya semuanya ada, mau yang mana gitu. Dan kalau nggak punya link ke sana, koordinator tadi atau dosen akan merekomendasi ke siapa gitu. Dan bahkan sekarang industri udah bilang, saya mau produksi, saya membuka magang untuk adik-adik IKJ misalnya gitu ya. Itu udah sangat terbuka, jadi memungkinkan sekali gitu. Luar biasa sekali Begitu. buat namanya Ricky Miskandar. Nah, ibu dosennya sudah sangat mempersilahkan, tinggal masuk aja nih. Iya. Nah, Sobat Pintar dan Mas Andi, Bu Wiwit, kita sudah lebih dari 50 menit nih kita diskusi, udah nggak kerasa. Dan sebenarnya masih banyak pertanyaan karena saking serunya sepertinya Hmm. belum bisa semuanya kita jawab. Mungkin ada baiknya mungkin kita di lain waktu bisa kolaborasi lagi nih. Ada Iya. banyak sobat pintar di luar sana yang tertarik sama industri perfilman. Ya, pastinya. Pastinya. Dan mungkin sebelum kita tutup obrolan bincang-bincang pada malam hari ini, ada baiknya juga kami selaku di industri pendidikan, kita juga ada pengen nih masukan dari Bu Wiwit sebagai akademisi, Mas Andri sebagai praktisi kepada kami di pendidikan agar bisa lebih baik lagi nih membantu adik-adik kita atau sobat pintar di luar sana. Mohon masukannya. Kamu dulu, Ndri. Kamu idenya cepat. Ke Aku Pintar. Ke Aku Pintar. Iya, betul Mas Andri, ke Aku Pintar. Oh, ya benar Mas, saya itu ini balik lagi ke saya aja dulu ya. Jadi saya waktu mau kuliah tuh bingung. Mungkin kalau nggak punya temen, waktu itu ya nanya-nanya gitu, lu ikut Nino aja. Itu Nino masuk IKJ gitu kan. Lu dulu kan suka seni tuh. Itu dari teman tuh ya. Samperin ke Nino ini ngajak ke IKJ. Maksud saya gini, kalau bisa jadi Aku Pintar bisa ngasih tahu orang-orang yang linglung kayak saya dulu, itu yang nggak tahu ya mau arah kemana tujuan gitu ya, sekolah seni itu apa aja, mungkin bisa langsung nanya, mungkin nggak tahu nanyanya lewat mana nih, lewat DM apakah DM-nya dibales, atau lewat email apakah emailnya dibales, saya nggak tahu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Atau kerennya lagi by phone gitu ya, gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah maksud saya Mas. Masukannya. Jadi saya punya adik juga, kalau saya tanya masih linglung gitu mau kuliah apa gitu. Karena mereka tuh nggak tahu gitu, kayak misal jadi dokter gitu ya, dokter tuh kuliah berapa tahun sih gitu, terus ngapain aja sih gitu, nggak tahu gitu. Mungkin bikin review pengalaman para praktisi atau para profesi gitu ya. Ada satu website isinya tuh, gini loh, kan saya pernah lihat tuh di blog-blog orang gitu ya, jadi dokter itu tahun pertama, jadi kayak curhat gitu loh Mas. Oke. Itu keren itu masukan dari saya itu. Terima kasih Mas Andri. Di luar sana kita cuma disuruh kerja, nggak ada yang suruh belajar. Tuh bener tuh. Thank you Mas Andri. Mungkin dari Mbak Wiwit singkat karena waktu kita juga masih tinggal semenit lagi. Oke. Menurut saya menginspirasi dan membantu adik-adik di SMP dan SMA untuk tahu jurusan yang tepat yang akan dipilih gitu ya, itu bagus sekali. Jadi program ini menurut saya bagus sekali untuk membantu mereka untuk tidak berlama-lama terjebak pada jurusan yang bukan minatnya mereka. Tapi mungkin ada kelanjutan ya. Mungkin dari sini dari Sobat Pintar ini mungkin ada yang sangat tertarik dan ingin lebih ada misalnya one on one atau kelas khusus gitu, mungkin bisa difasilitasi. Jadi tidak general aja karena ini terlalu general ya sebenarnya obrolannya, tapi mungkin lebih kerucut lagi gitu. Itu mungkin. Jadi ada tindak lanjutnya. Terima kasih Mbak Wiwit, Mas Andri, obrolannya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa collab lagi di waktu yang selanjutnya. Dan buat Sobat Pintar, terima kasih yang sudah lihat seri APK Profesi dan Jurusan Sutradara dan Jurusan seputar perfilman sampai terakhir.
Semoga kita bertemu lagi di waktu yang selanjutnya dan buat sobat pintar kepoin lagi nih profesi dan jurusan di AP Kepoin Profesi dan Jurusan minggu depan dengan jurusan atau tema yang nggak kalah keren lagi. Terakhir dari saya selamat malam dan selamat istirahat sobat pintar. Bye. Bye.